Kebanyakan orang punya mimpi tapi nggak mau usaha. Punya mimpi tapi pengennya instan. Satu kunci untuk maju adalah memulai. Selamat datang di channel Rifki RM episode pertama. Oke guys, selamat datang di channel Rifki RM. Ini episode pertama gue yang akan gue kasih nama program yaitu Story F&B. Jadi gue nanti mempunyai banyak program mungkin ya di channel YouTube, tapi this one adalah Story F&B. Nama gue Rifki RM. Buat teman-teman yang belum kenal gue sering bagi-bagi konten edukasi bisnis kuliner di sosial media, di Instagram, di TikTok. Namanya papa.rifki. Silakan follow papa.rifki. Kalau di sana gue udah cukup sering, tapi memang baru mulai tapi sudah cukup sering. Nah, ini episode pertama gue dengan program Story F&B. Jadi Story F&B itu apa? Gue akan menceritakan bagaimana pengalaman gue dan brand-brand nasional di Indonesia yang sudah 10 tahun lebih mengembangkan brand kuliner di Indonesia, khususnya gua yang sudah 10 tahun lebih mendedikasikan diri di industri bisnis kuliner ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gua akan share bagaimana membangun bisnis kuliner dari 0 sampai 1000 cabang ya, dengan skema franchise, investor, monstore ya. Gua akan menceritakan bagaimana gua pertama kali membangun bisnis kuliner, bagaimana gua pertama kali membangun startup, karena gua pernah ada di industri startup dan masih di ranah kuliner. Jadi gua pernah ngebangun sekolah bisnis kuliner di Indonesia, and I think this one is the biggest, still the biggest sekolah bisnis kuliner di Indonesia ya, tahun 2017 awal sampai sekarang masih ada. Tapi gue nggak akan mention dulu brandnya apa. Buat teman-teman yang udah kenal gue dan udah tahu brandnya, coba silakan komen, mention brand sekolah bisnis kuliner gue itu apa. Gue akan menceritakan bagaimana gue masuk ke industri konsultan, bertemu dengan banyak senior pemain kuliner di Indonesia, bertemu dengan banyak senior konsultan dan profesional khususnya kuliner di Indonesia. Gue akan menceritakan baik dan buruknya berelasi dengan mereka. Bahkan sekarang gue masih aktif mempunyai perusahaan dengan salah satu senior atau coach ternama ya di Indonesia. Selama 10 tahun ini gue membangun bisnis selalu berpartner juga. Jadi gue akan share negatif positifnya, bagaimana membangun perusahaan itu dengan partner, satu orang atau banyak orang. Karena itu nggak susah. Karena itu nggak gampang ya. Gue pernah up and down, membangun perusahaan, gagal, bangkrut, punya hutang ya. Bagaimana gue menceritakan banyak brand-brand kuliner yang gue kenal, yang gue awalnya bantu ya, dan sekarang sudah punya ratusan outlet, ribuan outlet, dan sekarang brandnya sudah nasional banget ya. Karena selama 10 tahun ini gue juga pernah membangun 50.000 komunitas pengusaha kuliner di Indonesia. That's a huge numbers ya. Tapi ya itu pengalaman gue, makanya gue banyak kenal sama owner-owner brand kuliner dan akan gue ceritakan semuanya. Gue juga akan mencoba konsisten ya, karena sebenarnya konsisten itu susah kan. Jadi karena ini episode pertama juga di video YouTube channel gue nanti ya. Jadi yang gue tahu kalau video pertama atau project pertama itu akan selalu jelek ya. Ya lu tahu sendiri, ini pun gue sedang lunch bareng keluarga gue, dan gue kira ini lokasinya cukup oke ya buat bikin konten pakai HP biasa ya. Karena sebenarnya project YouTube gue itu udah gue pikirkan 1 bulan yang lalu, cuman nggak mulai-mulai. Kalau ini pun gue tidak paksakan mulai ya, gue nggak tahu kapan gitu. Pokoknya konsepnya maju aja dulu ya. Jadi episode pertama itu akan selalu jelek. Semoga episode kedua itu lebih bagus lah ya. Tapi ya, a lot of stories dari bisnis kuliner Indonesia yang akan gue ceritakan.
mungkin akan gue sebut sebagai raport merah bisnis kuliner Indonesia. Oh, ini akan seru banget sih. Gue akan menceritakan beberapa klien gue, karena 5 tahun terakhir ya gue ngebantu beberapa perusahaan kuliner ya. Ada yang bentuknya franchise, ada yang on store, ada yang bentuknya pabrikasi ya. Jadi mungkin akan banyak edukasi juga yang lu dapat di channel gue. Semoga begitu, karena mungkin sekarang total sudah 10 tahun lebih gue mendedikasikan diri di bisnis kuliner, dan mungkin akan terus seperti itu, khususnya untuk sharing knowledge ya. Karena barrier atau problem di bisnis kuliner itu elemennya banyak banget, dan bisnis kuliner itu dipandang gampang oleh masyarakat Indonesia, padahal susah. Orang dengan gampangnya spending money 100 juta, 200 juta modal buat buka bisnis kuliner, tapi nggak nyampe setahun udah tutup. Sayang sih menurut gue ya. Jadi gue harap apa yang gue share itu akan sangat jauh bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk semua level ya, yang baru mau mulai bisnis kuliner, yang baru mau menjadi entrepreneur, atau bahkan yang brandnya sudah cabangnya banyak atau valuasinya sudah besar. Mungkin nanti kedepannya juga gue akan undang beberapa kenalan owner brand kuliner ya, kita coba bikin konten berdua, especially to share our experience dalam membangun bisnis kuliner. Gue juga akan bikin program-program lain selain Story F&B ini ya. Yang akan gue coba mungkin akan sedikit berbeda dengan konten kreator kuliner lainnya. Mungkin kalau yang lain review restoran, review produk ya, bilang ini enak, bilang itu tidak enak. Gue akan tetap konsisten di sisi bisnis ya, bisnis kulinernya. Tapi ya jujurnya gue masih coba pikirin sih sebenarnya, biar lebih menarik itu buat temen-temen itu akan seperti apa. Let's see lah ya. Kan tadi episode pertama juga yang ini gue bikin, kalau nggak gerak kapan gue bikin channel YouTube-nya gitu kan. Jadi let's do it guys. Tapi ya kalau yang mau dapat beberapa edukasi dari gue, silakan masuk sosial media, Instagram, TikTok gue, papah.rifki. Gue juga sekarang lagi nulis buku, judulnya nanti gue share. Gue rencana mau nulis langsung 3 buku, dan menurut gue very interesting, tetap masih di bisnis kuliner ya. Gue akan melibatkan banyak owner brand kuliner di buku gue, cerita-ceritanya, cerita kegagalannya, cerita kesuksesannya, tapi yang paling penting sebenarnya cerita kegagalannya ya. Biar orang yang nonton konten gue atau baca buku gue itu tahu cara mengantisipasi kegagalan. Karena setahu gue nih ya, kita tuh bangun bisnis itu iming-imingi selalu kesuksesan. Kita tuh nggak pernah tahu atau sering lupa bahwa di belakang kesuksesan itu ada kegagalan. Sama lah ya, beriringan sukses dan gagal itu. Kalau nggak sukses ya gagal, nggak ada di tengah-tengah. Nah, sering lupa tuh sama kegagalan. Akan gue banyak share tentang itu. Gue akan share juga bagaimana gue salah memanage sebuah perusahaan sehingga gue di demo sama banyak karyawan. Gue akan cerita juga bagaimana susahnya mencari investment di dunia startup dan di dunia bisnis kuliner. Karena mungkin 7 tahun terakhir gue masuk di industri kuliner dan ranah startup, yang gue sebagai CEO itu fokusnya adalah mencari investment, new capital untuk perusahaan gue. Akan gue cerita itu bagaimana sulitnya dan bagaimana potensinya. Akan gue share juga bagaimana kegagalan gue membangun perusahaan yang valuasinya ratusan miliar, dan gue ada kesalahan dalam menentukan equity ya bersama partner gue, yang membuat gue waktu itu ya sedikit sebel. Tapi ya itu pengalaman banget buat gue, sehingga sekarang gue bisa belajar membangun perusahaan, bagaimana gue treat equity ya, apalagi dengan banyak pihak. Gue akan share itu. Gue akan share
bagaimana owner-owner bisnis kuliner sifatnya, ya. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang nakal, ada yang baik, ya. Gue akan share juga faktor X beberapa brand yang menurut gue brand ini tumbuh dan scaling up secara eksponensial bukan karena model bisnis, tapi ada X faktor tertentu, ya. Menarik. Oke. Jadi intinya sebenarnya banyak yang akan gue share di channel gue, ya. Dan ini episode pertama. Thank you untuk yang udah nonton, sempetin, ini udah 10 menit, ya. Selamat datang, salam kenal, ya. Gue Rifki RM. Kita ketemu di episode kedua. Stay tune. Salam sukses. Thank you.